Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah menghadiri untuk ikut dalam proses kegiatan ini secara virtual yang dilaksanakan dalam Zoom. Baik, di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, untuk sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa kali ini akan Bapak pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk kalian semua karena sudah menghadiri kegiatan hari ini secara sukarela dalam bimbingan kelompok, karena di sini kita akan membahas tentang suatu topik yang perlu kita bahas bersama, karena dalam beberapa pembelajaran yang kalian ikuti ada beberapa guru yang bicara kepada saya bahwa kalian kurang konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Makanya di sini saya ajak kalian untuk mengikuti proses bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini nanti yang dengan topik yaitu konsentrasi dalam belajar. Sebelum mulai kegiatannya inti, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kalian sudah kenal belum satu sama lain dalam anggota ini? Halo, di sini apakah suara saya terdengar jelas? Belum, Pak. Sebenarnya, halo, bagaimana? Sepertinya kalian terkendala dalam sinyal ya? Atau sinyal saya ini? Bagaimana teman-teman? Belum, Pak. Belum. Belum saling mengenal ya? Iya, Pak, belum. Baik, kalau begitu kita perkenalan terlebih dahulu satu sama lain ya. Nah, perkenalannya di sini Bapak awali perkenalkan, nama Bapak Adin Wira Astanu, bisa dipanggil Pak Adin. Saya praktikan dari Universitas PGRI Madiun. Nah, kalian bisa menyebutkan nama saja. Ayo, silahkan. Siapa selanjutnya? Ya, perkenalkan nama saya Hasdi David, Pak. Biasa dipanggil Hasdi. Ya, halo Mas Hasdi. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Krimatus. Biasa dipanggil Siapa, Mbak? Terputus tadi. Pak Krimatus Hadiah, Pak. Biasa dipanggil Rima. Oh ya, Mbak Rima. Ayo selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Afnindita, biasa dipanggil Afnin, Pak. Ya, halo Mbak Afnin. Selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, saya Farah Fika, biasa dipanggil Fika, Pak. Ya, halo Mbak Farafika. Baik. Dalam bimbingan kelompok ini yang dilakukan secara beberapa anggota individu yang memanfaatkan dalam dinamika kelompok ini, saya harapkan dengan tujuan adanya bimbingan kelompok ini, kalian mampu untuk mengutarakan beberapa pendapat yang terkait dengan topik yang kita bahas kali ini. Yang sudah saya sampaikan tadi, apa ya topiknya tadi yang saya sampaikan? Masih ingat nggak? Atau lupa? Padahal barusan yang saya sampaikan. Apa tadi? Nah, ini berarti mungkin apa Mas? Malas belajar. Oh,
Ini berarti kurang konsentrasi. Jadi topik yang saya sampaikan tadi untuk bimbingan kelompok kali ini yaitu konsentrasi dalam belajar. Padahal tadi udah saya sebutkan hampir 2 kali. Nah, inilah yang saya harapkan dengan adanya bimbingan kelompok ini dengan topik konsentrasi dalam belajar, kalian mampu untuk lebih konsentrasi ketika mengikuti proses belajar mengajar di kelas untuk mengikuti ketika ada guru menyampaikan materi, kalian mampu untuk berkonsentrasi dan mengikuti secara aktif dan kondusif. Nah, perkenalan sudah, penyampaian apa yang akan kita topiknya sudah saya sampaikan. Nah, untuk membantu kita dalam menyampaikan materi, saya akan menampilkan slide PowerPoint yang membahas dalam konsentrasi belajar. Nah, untuk slide PowerPoint-nya di sini apakah sudah terlihat di layar kalian? Masih loading, Pak. Oh iya. Yang lain? Sudah keluar, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Di sini cuaca di daerah saya memang lagi hujan, mungkin terkendala sinyal, mohon maaf ya bila kurang jelas ketika penyampaiannya. Namun nanti bila masih kurang jelas bisa dipertanyakan ketika penyampaian materinya sudah selesai ya. Ya, Baik, Pak. meningkatkan konsentrasi belajar. Menurut kalian konsentrasi itu apa ya? Fokus. Ya, bisa fokus. Yang lain mungkin? Ada yang tahu? Coba, yang tadi kan cewek yang jawab. Coba yang cowok, ayo. Konsentrasi kalau menurut saya memfokuskan pikiran, Pak. Ya, bisa. Betul, konsentrasi itu fokus atau pemusatan perhatian, gitu ya. Nah, kita langsung bahas bersama. Nih, konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap sikap dan nilai-nilai pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Jadi, pemusatan perhatian di sini kalian lebih mampu agar dalam konsentrasi belajar menguasai program bidang studi mata pelajaran tertentu maupun hampir semuanya bisa kalian kuasai nantinya jika konsentrasi dalam belajar. Adapun manfaat dari konsentrasi belajar di sini, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Jika kalian konsentrasi, maka apapun yang disampaikan oleh guru kepada kalian akan mudah kalian tangkap dan kalian mudah pahami. Dan yang kedua yaitu dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Jadi tanda untuk seorang siswa itu aktif dalam proses belajar mengajar yaitu dia memperhatikan dan konsentrasi ketika guru menyampaikan pembelajaran. Manfaat yang ketiga yaitu menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Beraktivitas dalam belajar di sini yang dimaksud siswa mampu menanggapi ataupun bertanya ketika pembelajaran berlangsung, mungkin ada pertanyaan dari guru, siswa mampu menjawab secara lugas dan konsentrasi menangkap apa yang diberikan pertanyaan oleh guru. Nah, untuk manfaat yang keempat yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jika kalian konsentrasi pembelajaran berlangsung, maka ini memudahkan bagi guru. Kenapa? Jika kalian kalaupun ramai sendiri, nggak konsentrasi, itu kan akan menghambat proses pembelajaran dan menyusahkan guru. Ya kan? Jadi sulit diatur. Benar nggak? Menurut kalian?
Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, benar kan? Di sini kalian pernah nggak ramai sendiri itu di kelas? Nggak memperhatikan, nggak konsentrasi dalam belajar gitu? Pernah, Pak. Setiap hari. Nah, ini Pak. jadi dari materi manfaat konsentrasi dalam belajar, saya harapkan kalian mampu ini ya menerapkan ini konsentrasi dalam belajar dan bisa merasakan manfaat-manfaat yang kalian terima nantinya. Nah, adapun manfaat yang kelima yaitu suasana belajar menjadi semakin kondusif. Ini saling berkaitan tadi yang sebelumnya. Nah, yang keenam yaitu memudahkan siswa mendapatkan pengalaman yang baru, dan yang terakhir yaitu munculnya hal-hal yang positif. Misalnya tidak mau menghayal dalam diri, ini bisa ramai. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang menurut kalian kesulitan dalam konsentrasi. Faktor kesulitan konsentrasi ini yang pertama ada faktor eksternal atau lingkungan di mana sebagian besar orang akan mengalami kesulitan berkonsentrasi ketika lingkungan sekitarnya gaduh atau bising. Nah, jika misal teman satu kelas kalian ramai sendiri, terus kalian berusaha fokus, namun karena teman-teman kalian tidak mendukung untuk lebih konsentrasi, maka kalian ini akan kesulitan konsentrasi karena kegaduhan yang ada dalam kelas itu. Kalian pernah nggak merasakan seperti ini? Kalian mencoba untuk fokus atau konsentrasi, namun beberapa teman kalian tidak bisa konsentrasi dan nggak kondusif, ramai sendiri gitu. Pernah nggak? Halo? Pernah. Itu di Pernah, kelas Pak. di kelas apa ya, Pak? Kelas IPA atau IPS ini? Halo? IPS. Ya, ini memang sering terjadi di kelas IPS itu orang-orangnya itu susah untuk diatur, susah untuk konsentrasi, nggak kondusif gitu ya, Mbak? Karena jiwa sosialnya tinggi, Pak. Oh, seperti itu. Baik. Jadi jangan seperti itu ya, Mbak. Ketika ada teman yang ingin fokus belajar, jangan diganggu, jangan ramai sendiri ya. Ya, Pak. Baik. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal ini berupa gangguan perkembangan otak dan hormon sehingga seseorang lamban berpikir dan berkonsentrasi. Memang ada faktor internal yang membuat seseorang itu lambat dalam berpikir dan susah untuk berkonsentrasi. Nah, yang terakhir yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini berupa tekanan atau beban dalam diri seseorang yang membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Nah, ini ada beberapa cara untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Yang pertama yaitu kesiapan untuk belajar, menyiapkan diri untuk belajar ya. Nah, yang kedua yaitu menanamkan motivasi belajar, motivasikan di dalam diri untuk semangat belajar. Dan yang ketiga yaitu belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang keempat yaitu mengupayakan lingkungan yang kondusif. Kalau tadi ada faktor eksternal, itu jangan jangan jadi patokan untuk sulit belajar ya. Usahakan kalian untuk tetap mengupayakan lingkungan kalian lebih kondusif sehingga kalian mudah untuk konsentrasi belajar. Nah, adapun belajar aktif, aktif bertanya maupun aktif menanggapi ketika ada pertanyaan. Dan belajar sambil bermain. Mungkin permainan di sini memanfaatkan untuk ice breaking mungkin seperti itu. Lalu belajar sambil menggunakan musik ataupun menggunakan humor agar nggak terlalu sepaneng ya. Pernah nggak kalian diajar oleh guru itu nggak ada humornya sama sekali? Pernah, Pak. Nah, Ya pernah ya. Kenapa? Emang gurunya itu monoton atau emang nggak bisa
berbuat humor sedikit gitu? Gurunya, Pak. Gurunya. Nah, menurut Tidak kalian, agresif, ya menurut kalian kalau diajar guru terlalu monoton itu bagaimana? membosankan. Ya, membosankan. Namun kalian tetap berupaya untuk konsentrasi belajar nggak kalau diajar oleh guru yang monoton seperti itu? Berusaha. Nah, baik itu salah satu tindakan yang baik karena apa itu bisa membuat konsentrasi dalam belajar dan enggak ini bisa dalam motivasi belajar juga. Nah, yang terakhir yaitu memberi waktu istirahat. Nah, kalian boleh setelah konsentrasi belajar bisa merehatkan pikiran, otak maupun badan fisik kalian terlebih dahulu, ya. Nah, itu tadi yang bisa Bapak sampaikan terkait konsentrasi dalam belajar yang disampaikan melalui layanan bimbingan kelompok. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Bapak, mungkin akan nanti Bapak tanggapi. Ada pertanyaan atau tidak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Baik. Saya ingin tahu setelah mengikuti proses bimbingan kelompok ini dengan topik konsentrasi dalam belajar, apa yang kalian rasakan setelah mendapat materi ini? Kalau saya pribadi lebih memahami penyebab-penyebab faktor-faktor Ya, konsentrasi belajar, kemudian cara-cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar seperti itu, Pak. ya ini Mbak Afnin sudah memahami apa faktor-faktornya dan bisa lebih jelas. Karena ini Mbak Afnin dari KSIPS ya. Iya, Pak. Jadi Mbak Afnin lebih memahami untuk teman-teman satu kelasnya ya. Iya, Pak. Nah, baik. Lalu mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Ada tidak? Mbak Vika mungkin? Baik. Iya, Kalau- Mbak, tanya, Mbak. Gimana Mbak? Contoh-contoh Mbak. Bentar. Kalau misalnya udah berusaha konsentrasi tapi kayak belum masuk juga di otak tuh gimana ya, Pak? Kayak tadi kan udah bangun mood, udah nyiapin materi, udah belajar sambil bermain tapi tiba-tiba lupa lagi terus nggak masuk-masuk, gimana caranya, Pak? Baik, tadi pertanyaannya yang saya tangkap itu bagaimana jika sudah berusaha untuk konsentrasi, sudah menyiapkan materi, namun tidak masuk di otak gitu ya, Mbak? Iya, betul, Pak. Baik, ini tadi kan ada beberapa cara yang meningkatkan, jadi lebih untuk memotivasi diri sendiri, lebih semangat, agar nanti kan terus juga menciptakan pembelajaran yang lebih kondusif, kalaupun sudah kondusif, dan juga cari teman yang lebih sejalan dengan tujuan kamu untuk lebih fokus belajar. Nantinya kalau kalian saling fokus untuk belajar, jadi mudah untuk menangkap hal apapun yang disampaikan guru maupun ada materi-materi yang penting, mudah dicerna gitu Mbak menurut saya. Bagaimana? Paham nggak? Iya, paham, Pak. Baik. Oke. Baik, karena ini keterbatasan waktu juga, Zoom mau habis, juga ini tadi 1 jam mata pelajaran, bisa Bapak akhiri ya pertemuan kali ini. Iya, Pak. Baik. Bisa, Pak. Sebelum Bapak akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin kembali.
berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.